Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, hadirin hamba-hamba Allah sidang maulid yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma amin. Saya hari ini ada di Pesona gitu. Kebetulan saya adalah ketua Pesona, Persaudaraan Sepeda Ontel Nusantara. Saya mandan deg-degan karena ngaji di depannya adik-adik saya tentara yang caper-caper ini. Makanya saya gondrong karena yang caper bukan jatah kiai lagi tapi jatah tentara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa umat Islam Indonesia masih rajin mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram. Bahkan umat Islam Indonesia dalam hari-hari kebangsaan adalah komunitas yang paling semangat mengadakan peringatan, apalagi orang-orang NU. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember, bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada, tuh di pinggiran rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Cuma yang mengherankan, Pak RT tiap hari bakarin rokok, ngisepin rokok, matiin rokok. Rokoknya sudah pada mati, Pak RT-nya nggak mati-mati. Makanya sampai sekarang Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Ada memang di antara saudara kita yang mengharamkan rokok, Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi, tidak apa-apa. Itu soal beda pendapat, kita sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Betul, Bu? Walaupun beda pendapat, lain pendapatan, kita punya 2 kewajiban sesama umat Islam. Yang pertama, wajib saling menyayangi, saling tai lagi.
Kewajiban yang kedua, sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajib saling menghargai, saling tai dan mati itu bau, dan yang menghilangkan bau itu hanya air kopi. Sayangnya kopinya dingin. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya secara resmi mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin, Din makasih. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kita sampaikan bahwa yang namanya peringatan itu asal katanya ingat yang ditambah awalan per dan akhiran peringatan. Ada dua kesebelasan yang sedang bertanding, Kanjuruhan Malang, kedengaran ramai dari kejauhan, orang bertanya di dalam ada apa? Di dalam sedang ada Di pesona ada suami istri yang sedang cekcok, kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang. Ditanya sama orang, di rumahmu ada apa? Di rumahku sedang terjadi Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding, ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau pesona hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi, berarti orang pesona masih punya. Nah, kalau besok ada yang anti peringatan, benci peringatan, bilang bid'ah peringatan, sesat peringatan, nggak usah dilawan, nggak usah benci, nggak usah kecewa. Harapan lu mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapkan air jeruk sehingga kiainya serak, berarti panitianya kurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita cinta Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab Kanjeng Nabi sempat dawuh, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Allah terung perkara sapa wong ingkang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake regine iman. Ngerti enggak? Ini orang ngerti namanya. Ngerti apa ora? Nah, itu ngomong orang. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayat 3 perkara sing sajelema ngabogaan 3 perkara eta dina dirina, maka eta jelema bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Dan manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan atau hiburan. Kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Baca Quran. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik dengan suara yang hampir tidak kedengaran, perasaan gurihan ngomongin orangnya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu di Pondok Cabe, mana yang lebih ramai di pengajian, ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam seluruh bahasa, tidak bicara walaupun satu kata, tapi supaya membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Sebab ibu-ibu di Pondok Cabe kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, idghamnya, ifad dan iklamnya, mana mad, mana qasarnya, mana waqaf, mana ibtidaknya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, tak semua pasnya semua murotal, nggak ada waqafnya. Itu ibu-ibu di Pondok Cabe. Kalau ibu-ibu di pesona, masya Allah, jangan merendahkan diri, tidak sama ibu ya. Ibu-ibu pesona mah insya Allah lebih parah ini. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Belum manis iman. Nah, supaya kita merasakan manisnya iman bagaimana? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya mungkin hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah juga tidak melarang seorang istri cinta suaminya mungkin hasil jebakan hansip dengan tetangganya. Allah tidak melarang manusia cinta anaknya, hartanya, jabatan dan kedudukannya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami, kalau cinta istri, anak, harta, jabatan dan kedudukan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang? Karena Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Lemah sekali, mereka sudah tidak mampu lagi bercinta dengan dirimu. Di hati bapak ada rasa cinta? Wah mantep, bisa nambah bini nih. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, belum, takkan hilang sampai datang. Oh takkan hilang sampai datang. Ada Pak Indun, maksud saya tuh Allahumma sholli wa sallim. Jangkrik renung kana. Masalahnya bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Rasul bersabda, man futihalahu babu zikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, siapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah, saja lemah resep zikir ke Allah, siapa yang doyan zikir kepada Allah, terbukalah untuknya pintu hatinya untuk dapat mencintai Allah. Ternyata kuncinya supaya nikmat ibadah, maniskan iman. Supaya manis iman, cintai Allah. Supaya dapat mencintai Allah, banyak zikir kepada. Zikir yang mana? Boleh zikir salah satunya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar kedengaran suaranya karena ada bunyi dengan lisannya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya di hati. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ayat dahar, ayat. Sayangnya kopinya adem. Alhamdulillah siang ini pesona berzikir, alhamdulillah. Sebab apa? Rasulullah bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisaz zikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala halummu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser, Allah punya satpol pp, Allah punya pasukan, Allah punya polisi yang jumlahnya sangat banyak dari kalangan malaikat. Siang ini yang datang di sini tidak sampai 1000 orang, tapi malaikat Allah bukan cuma 1000 orang, bisa jadi puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, mungkin juga jutaan malaikat turun di tempat ini. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang baca Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca sholawat, malaikat semua ikut sholawatan. Dan ketika ada orang yang membaca doa, malaikat semuanya mengaminkan doa-doa kita. Allahumma. Insya Allah semua yang datang di sini diijabah doanya oleh Allah. Karena apa? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit berkata, halummu ila hajatikum. Bisman kon ngomong bae mari nyong aja isine cinjaluk apa mari Gusti Allah tak ngomong no mari Gusti Allah bakal dibangun bae apa kowe dicepenkan aja iki aja wirang-wirang. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum, prak cerita aja di hareupeun aing di dikek ku aing bajakeun kalau hayang naon sia tong era-era bakal dibikeun kabeh ku lawan ka hayang sia di dieu ngarti teu. Silakan kalian minta kepada Allah di tempat ini apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Karena malaikat ikut jadi tim sukses, lain sama tim sukses caleg. Ari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres dikerjain sama tim? Kenapa dikerjain sama tim sukses kalau sudah jadi urusan yang nggak ada yang
Nyalon yang pertama maulid ngasih sambutan, Isra Mi'raj kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang sakit ngasih bantuan, orang mati ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ikut nganter ke kuburan sambutan dan sumbangan, diundang maulid di pesona gitu nongol-nongol, nggak muncul-muncul. Makanya para tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang siang ini mudah-mudahan panjang umurnya. Sedangkan mereka tokoh dan wakil rakyat yang datang cuma musim kampanye waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan pada cepat mati lagi. Mari sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu melewati taman-taman surga mampirlah kamu. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Rasul mengatakan bahwa tempat ini sekarang sudah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah itu cuma satu di Madinah. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Itu salah paham kita, sebab Rasul sendiri yang mengatakan di mana saja ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, membicarakan agama Allah, di Madinah kah iya, di Mekah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di pesona ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini bunga-bunga sudah pada pretel daunnya, hampir pada mati karena 2 hari kagak disiram-siram. Tapi karena berada di majelis zikir, ini adalah bunga surga. Segar apa layu, Bu? Segar apa layu? Kata siapa? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Di antara ibu-ibu di belakang itu yang hadir mungkin ada yang usianya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun. Kita melihatnya orang tua, tapi sebetulnya beliau adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majelis taklim, majelis zikir, beliau bukan lagi nenek-nenek, beliau semua adalah bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Walaupun raudhah yang berada di pesona ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Medina. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya hijau mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Ada kudung hijau yang amin udah banyak banget tadi tuh. Karena ini adalah taman surga, anak-anaknya betah, remajanya betah, pak tentaranya betah, polisinya betah, lurah, RW, RT-nya betah, semuanya betah, kiainya betah, ulamanya betah, ibu-ibunya betah, bahkan malaikat-malaikat Allah juga semuanya betah. Kenapa? Sebab ini taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan. Kalau ada orang yang baca Quran akan kebakaran, ada orang yang pikir akan kepanasan, ada orang yang baca selawat dia akan kelojotan. Begitu umat membaca doa, setan kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau selesai sholat berjamaah di masjid, di musola kita, besok imamnya ngajak zikir berjamaah, ngajak doa berjamaah, malah ada jamaah yang minggat duluan pada tidak ada urusan, berarti jamaahnya kesurupan. Kalau ibu-ibu sedang pengajian ada yang kepanasan, kipas-kipasan, berarti orang sudah kerasukan. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anak, berarti yang digendong tuh anak. Malaikat lapor kepada Allah, dari manakah? Dari pesona ya Allah. Acara apakah? Maulid Nabi. Oh, tempatnya biasa di jalanan yang dekat pohon singkong dan pohon pisang itu ya, Katul. Siapa yang datang, Kat? Masya Allah, lurahnya datang, RW RT-nya datang, kiainya datang, ulamanya datang, semuanya, pasukan tentaranya juga main hadroh datang semuanya, ibu-ibunya dengan seragam macam-macam juga datang semuanya. Lah itu ngomong kok ada ibu-ibu yang kerudungnya pink yang dia di rumah orang tuh kenapa nggak depan, Kat?
Itu sih beritanya katanya jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dipesona semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah. Apa yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dipesona diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dipesona minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa, apalagi yang ujung-ujungnya tertawa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu dipesona minta dimasukkan ke dalam surga. Emangnya orang pesona ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Tidak ada potongan masuk surga dari cara duduknya ibu-ibu. Ada yang duduknya selonjor sampai jeruk juga terganggu lewatnya. Ada yang miring kanan miring kiri, bahkan di samping rumah kelihatan ada orang yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti orang pesona akan histeris jeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih Pak. Allahumma ada malaikat yang interupsi, boleh nanya ya Allah. Nanya apakah urusan capres, apakah enggak ribet? Nanya apa? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu, bersolawat kepada nabimu, mendengarkan pengajian tentang agamamu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Dari awal acara kami lihat ada orang yang duduk, beberapa orang di depan kue duduk pada ngantuk-ngantuk, kipas-kipasan di pinggir jalan tuh bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk di tempat itu adalah orang-orang baik wahai malaikatku. Siapapun bergabung dengan mereka, duduk samping mereka, bersama dengan mereka, walaupun tidak ikut ngaji, hatta yang ketiduran dan cari dunia sudah tidak merugi karena dosa mereka sudah kuampuni. Indah apa indah? Indah apa indah? Ini kumpul kayak gini indah. Ada yang bilang bid dan cok. Sallallahu Muhammad. Hebatnya zikir dan doa hamba Allah. Kadang kita merasa zikir dan doa tidak ada apa-apanya, kita merasa lebih hebat otak dan otot kita. Padahal sejarah membuktikan, perjalanan hidup manusia membuktikan, ketika manusia, para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, senantiasa mereka berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kanjeng Nabi Adam dan istrinya. Adam dan Hawa itu pengantin baru. Jadi pengantin baru seneng nggak Bu? Seneng pengantinnya, wong tuanya yang bingung. Baru saja jadi pengantin, Adam sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki kang mambrah, bumi kang subur, sarwati nandur, barang murah sarwati numbas, gemah ripah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bruk di juru borok di pantong layah di tengah. Orang Sunda cuma satu. Nikmat Allah pesen cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini
silahkan kamu makan apa yang kamu suka dari rezeki berlimpah ruah yang kuberikan padamu. Tapi satu pohon ini, walaupun dia ada di kebunmu atau di kantormu atau di mejamu atau di lacimu atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan ambil, itu korupsi dan itu hak rakyat. Yang kedua, inna hadza laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini musuhmu, lawan politikmu, rivalmu dam, yang sebentar lagi akan diusir ke luar negeri. Nanti kalau pulang jangan dengarkan dia, jangan bergaul dengan dia, jangan koalisi dengan dia, bahaya. Tahu-tahu setan silaturahmi. Kok bisa ya setan masuk dalam istana Adam? Karena ada kendaraan politiknya. Memangnya setan suka silaturahmi? Sangat rajin silaturahmi, terutama musim pilpres sama pilkada. Makanya kalau besok ada yang datang pilih si anu, dukung si anu, ndak usah dijawab, ibu-ibu cukup minta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minas. Dan kamu dapat ayatnya, diam. Yo, ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata ya dam. Bener. Lah kamu setan kok tahu dari mana? Dari YouTube. Setan juga belajar agama dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan ngaji pakai postingan, nggak mau sama ajengan. Setan nentengnya WhatsApp, tidak mau mushaf. Tahu nggak dam? Tuhan kalian melarang kalian mendekati pohon ini justru kalau kamu makan buahnya kamu naik jadi malaikat, naik pangkat dan kekal di dalam surga, nggak akan di impeachment. Lajeng orang beben tukang goroh pingi utang orang bayar karena setan nggak dipercaya, kemudian dia bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada keduanya, Adam dan Hawa, apa yang saya ajukan, apa yang saya sampaikan ini demi kepentingan kalian berdua supaya sukses kalian. Sumpah nih. Nah ini sumpahnya tim sukses tuh begitu. Minta tambahan dana. Begitu Adam dan Hawa mendengar sumpah, goncang hati mereka, sebab mereka tidak membayangkan ada orang yang sumpah tapi bohong. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam dan Hawa pernah nonton TV One saja, pernah sekali waktu melihat ada orang yang datang naik mobil Mercy, kemudian lehernya pakai dasi, palanya pakai peci, disumpah di Senayan pakai kitab suci, ternyata malah korup. Gak bakalan percaya. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan. Yang makan dulu Adam apa istrinya? Istrinya. Mana buktinya? Dalilnya tidak ada, cuman ada indikatornya. Adam makan baru sampai lehernya, saya nggak ikut makan, makanya nggak ada jakunnya di sini. Sementara istrinya sudah sampai dadanya. Maka kata para ulama, istrinya makan lebih duluan. Kenapa? Ya karena memang perempuan itu percayaan sama sales, gampang digoda dan percaya dengan rayuan. Kan ibu-ibu jadi kawin dengan bapak itu kan korban rayuan sebetulnya. Ada yang bilang yang makan Adam duluan, mana buktinya? No, di bawah 2 biji. Saya tanya ibu-ibu, yang dimakan buah apa biji? Yang dimakan buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang makan siapa? Adam dan Hawa jatuh ke bumi. Hawa konon jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Dia bilang, bagaimana engkau akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, engkau sudah siap pemain cadangan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Hawa yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen kekasihnya, kangen dan rindu saja, tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang diijazahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Adam, apa yang diwahyukan Allah pada Kanjeng Nabi Adam? Bacaan istighfar, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam wa tarhamna lanakunanna. Pendapat kedua mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Adam saat itu bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lipa ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lam khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban ala qawaibil arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang aras. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam seutai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling engkau cintai. Sadaqta ya Adam, innahu la habul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya'i min dzurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena untuk dia aku tidak menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Jadi Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga, dua yang dilakukan. Yang pertama istighfar, yang kedua tawassul. Setan juga melakukan kesalahan di dalam surga, tetapi ketika ditegur oleh Allah, setan tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawassul, ada orang-orang yang membid'ahkan tawassul, ada yang memusyrikkan orang tawassul, ini orang sudah kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot ngopi. Ini poin pertama, karena saya tiap hari kerjanya pidato Bu ya, ngopi dahar foto-foto ditani ae. Ibu punya dosa? Punya salah? Kalau dosa kudu banyak salah kudu Saya mengajak selamatan dulu sebelum hadrohan ya. Sallallahu Muhammad. Oh, dosaku sangat banyak, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahanku besar, Allah yang maha besar. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan taburan antar pelajar sampai mati di tangannya, nyatanya dia akan jadi kalimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup anak perawannya dan mati di depan matanya, nyatanya dia akan jadi khalifahnya Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan sampai banyak langganan, nyatanya dia akan jadi Baitullah?
Bukankah Syekh Atta Batu Gulam juga seorang tukang kebok, tukang tarok, tukang ngisatkeun androk, tukang ngerojok nu sagada sendok memojok karena mo? Nyatanya dia angkat jadi waliullah. Kenapa? Sebab mereka setelah melakukan kesalahan tobat pada Allah Subhanahu. Pengasih kepada la 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 la, janganlah ragu pada betapa malang nasibku, sungguh membuat maluku. Akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa kompas, kaki kanjeng Nabi Adam digiring sampai Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Masya Allah. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku.
Abang dari mana sih? Dari tadi abang sudah sampai, cuman kayak air kopinya baru datang sama jeruknya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Saya kebetulan suka main musik. Insya Allah tanggal 18 para ulama NU akan melantik Pak Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Bapak UMKM Indonesia, dan saya yang diminta ngarang mars lagunya. Insya Allah sudah selesai. Sallallahu Muhammad. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca karena yang kedua Nabi Adam tawassul. Ibu-ibu sering tawasulan tapi suka nggak nyadar, tiap hari tawasulan, ya Rabbi bil Mustafa. Tapi lagunya bukan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tawasulan diiringi hadroh kita, yang pegang mic saya sendiri. Saya ingin ibu-ibu kompak, serempak, khusyuk. Saya ingin tahu betapa jeleknya suara ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya Rabbi waj'al rajai ghayra منعكس لديك واجعل حسابي غير منحازم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واجعل صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم siapa بالمصطفى
Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Sallallahu Muhammad. Sallu alaihi. Ya jam 1. Rasulullah itu sudah viral sejak manusia pertama ada di surga. 2. Nama Muhammad itu menjadi PIN password bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Bang Haritanu masuk Islam, amin. Saya mendengar bapaknya Bang Haritanu sudah pernah syahadat di Washington dulu. Tapi wallahu a'lam. Nanti kalau beliau berdua sudah bersyahadat, ibu-ibu, insya Allah beliau sanggup mengadakan khitanan massal satu kelurahan 3.000 anak, dan satu anak jatah disunatnya 3 kali. Malah pemain hadroh ditambahin jadi 4 kali. Apa yang dibaca saat mereka berdua masuk Islam? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna. Ya, 3. Jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur, sudah ada yang manggil-manggil walaupun tidak disebut namanya, orang tahu siapa tujuannya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun niyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Mulut. Wah, ini nih musim pilpres sudah mulai banyak fitnah nih. Bedug ada tenang di situ kok fitnah sampeanku. Piye toh? Siapa yang masuk dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa karimal akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Siapa khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Yang dipanggil jam 4 pagi, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim kita kumandangkan adzan. Dalam adzan sekali adzan nama Muhammad disebut 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rasulullah.
sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali 5 10 itu belum ada orang orok yang lahir diadzankan supaya apa? Menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan diadzankan telinganya supaya menyingkir keluar jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu belum ada angin puting beliung diadzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah diadzankan supaya apa? Nyingkir setan, jin, kuntilanak, wewe gombel dan genderuwo yang ada di dalamnya. Itu belum ada orang yang mati diadzankan di kuburnya supaya apa? Setan pergi menyingkir daripadanya dan orang yang mengantar sadar karenanya. Ini ajaran Islam. Orang kesurupan diazankan. Makanya kalau istri marah-marah, azan aja. Tapi kalau istri kesurupan tidak usah pakai azan. Kalau kesurupannya sudah berat, hadapkan wajahnya ke kiblat, tumpangkan di bantal supaya wajahnya menghadap kiblat. Nanti bacain ayat kursi, Al-Fatihah, Qul Huwalak Binas, dan panggil namanya. Setelah itu bapak kipasin pakai kertas warna merah 30 lembar. Insya Allah setannya berangkat ke Baitul Mall. Selesai azan kemudian kita membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana ada Muhammad. Selesai baca doa kita ngambil air wudu, selesai wudu kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada Muhammad. Kemudian berangkat ke masjid, di depan pintunya ada tulisan Allahumma shalli sayyidina Muhammad Allahumma lidubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak langsung qomat karena apa? Ada pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu tsumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi ashran tsumma sallu alal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ucapkan seperti yang diucapkannya. Setelah itu berselawat padaku 1 kali. Siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan selawat padanya 10 kali. Setelah itu mintakan wasilah kepada Allah. Wasilah ada kedudukan paling tinggi hari kiamat yang disediakan hanya untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah untuk aku, berhak nanti dia mendapatkan syafaatku. Jelas enggak? Jelas apa tidak? Apa kurang cepat? Kalau selesai adzan perintahnya ada baca sholawat, yang sholawatnya ada wasilahnya. Makanya orang pesona, makanya orang Cijantu, makanya orang Indonesia, makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya orang NU kalau mau sholat tidak langsung sholat, tapi puji-pujian selawatan dulu yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Allahumma sholli ya Rabbi bal. Nah ini kebanyakan orang Sunda nih, banyak Sundanya sini nih. Kalau situ Jawa aja ketahuan bedanya. Kalau Sunda kan ke atas, Jawa ke bawah. Kalau Jawa ya Rabbi balighul wasilah di Jawa. Kalau Sunda kayak ya Rabbi balighul. Nah itu terus sudah lagunya begitu dah. Coba orang Jawa, yening tawang ono lintang cahayu. Tuh, turun. Orang Sunda, budak letik bisa ngapung. Tuh. Mungguing dina impenan gening sakitu. No, Sunda. Masya Allah. Berarti benar orang Islam Indonesia, benar orang Indonesia, berarti benar orang pesona, benar orang pesona. Berarti nggak salah orang NU, nggak salah NU, yang salah ente. NU tuh nggak banyak ngomong ya berkata ente dulu, santai aja. Masuk ke dalam sholat, di sholat juga ada Muhammad at-tahiyyatul mubarakatus salawatut assalamu alaika assalamu alaina
asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina Muhammad mulu kama sholaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala sayyidina fil alamin innaka. Satu kali tahiyat akhir 5 kali Muhammad disebut, ditambah 5 kali 5 25 tambah 4 kali 2 8 tambah 25 8 tambah 25 lo 12 bilang bagaimana urusannya sih ini pasti tukang COD nih 8 tambah 25 33 itu baru satu orang. Di musola kita yang sholat ada 479 berapa kali? Hamba Allah selesai sholat kemudian kita zikir, kita wirid dan ada Muhammad apa tidak? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadun kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi al-fatihah waladhdallin Allahumma shalli 'ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina eta Muhammad aya keneh bae eta wa salamun alal mursalin wal mau pulang ke rumah ingat pesan Nabi aja balik disit naon kok turung maca selawat mari nyong kaya gue. Nabi bersabda ma jalasa qaumun majlisan tsumma tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk-duduk di satu majelis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi mereka sendiri kecuali kumpul itu nanti hari kiamat akan menjadi kerugian, kesedihan dan penyesalan. Jika Allah mau mengazab mereka, jika berkenan Allah mengampuni mereka. Makanya orang pesona, makanya orang Indonesia, makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya orang NU tidak pulang dari masjid, tidak bubar dari pengajian sebelum salam-salaman. Saat salaman apa yang dibaca? Sallallahu ala sallallahu supaya apa? Supaya hari kiamat tidak nangis. Oh berarti benar orang pesona, benar orang pesona. Berarti benar orang Indonesia, benar orang Indonesia. Berarti tidak salah orang NU, tidak salah orang NU, yang salah. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Nah, ini sampai ke rumah cucunya nangis. Keok keok, hah? Walah meong meong apa? Kalau cucunya, itu sapi itu jelas. Kata bapaknya tong jangan lupa beli kambing 2 ekor, anak lu kan laki-laki siapkan kembang 7 rupa, baskom yang baru, air beningnya, kembangnya 7 rupa, siapkan minyak wangi dan guntingnya, juga gendongannya yang anyar untuk anak kamu. Malam Jumat besok undang ustadznya, undang Pak RT RW-nya, nanti gendong tuh anak kamu, cukur rambutnya sambil nyukur rambut. Apa yang dibaca? Yuk. Ya Nabi salam Ya Habib salam salawatullah alaika Rasul salam alaika
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Wala Muhammad Sallu alaihi. biasa kita di Betawi di Jakarta ini baca rawi ya Bu. Wah luar biasa. Kita dipesona, saya dengar beritanya di sini mah masih rajin baca rawi, betul? Sebab orang Kopassus juga baca rawi, betul? Punya orok baca, sunatan baca, kawinan baca, pindah rumah baca, maulid baca, karena kita jago. Ono dekat Jagorawi ya. Tidak satu detik pun dunia kosong dari suara Muhammad, tidak pernah. Tidak satu detik pun di dunia terhenti ada ucapan Muhammad. Adzan di sini belum selesai, di sebelah sudah bunyi. Di sini orang tahajud, di sana sudah sholat subuh, di sana sudah sholat zuhur. Terus sepanjang hayat ini ada nama Muhammad terus berkumandang. Inilah makna warafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu Muhammad, namamu madzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidaklah namaku disebut kecuali namamu juga disebut. Bangga apa bangga? Ingat kalau ada yang pulang duluan sebelum selesai pengajian. Nggih. Nggak apa-apa ya, kita maklum ya, kita beda-beda ya. Ibu kan pulang duluan karena mau nyiapin oleh-oleh saya kan ini. Tapi Rasulullah walaupun viral namanya, paling banyak komennya, paling banyak like-nya dan paling banyak subscribe-nya, beliau tetap sederhana. Kenapa? Karena beliau menyadari kita semua asalnya dari ta, dan itu pesan untuk kita semua. Kata Nabi apa? Kita tidak boleh sombong. Beliau mengatakan, ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, kamu semua berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dan bukan Arab kecuali dengan ketakwa. Dengan ketakwa. Kita semua ibu-ibu dari bahan yang sama. Yang kaya jangan mentang-mentang, yang ganteng jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang.
Gejerot sisan. Lanjut apa cukup? Lanjut apa?
sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Alhamdulillah. Enak apa enak? Enak nyanyi, enak ngaji. Nyanyi apa ngaji? 2 biji ngaco. Sallallahu Muhammad. Dan berkah tawaduk beliau, penduduk Madinah lintas suku, lintas agama bisa damai membangun negeri Madinah. Ini yang kemudian dicontoh oleh para ulama. Ketika sebuah negara yang terbangun oleh aneka suku, aneka bahasa, aneka bangsa, aneka etnis dan pulau, bahkan macam agama, dipersatukan untuk membela sebuah negara menjadi satu warga negara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita bahasa Indo yang disebut dengan Bhinneka Tunggal. Saya tanya, di sini ada orang Batak nggak? Nggak ada. Sedih amat. Ada orang Jawa nggak? Ada orang Sunda nggak? Berantem nggak? Hah? Damai. Ada orang Madura nggak? Ada orang Bugis, orang Mandre? Ada. Damai. Itulah hebatnya Indonesia, Bhinneka Tunggal. Yuk bareng-bareng selamatan ya Bu. Nanti kompak ya.
Tolong mic-nya jangan bunyi kecuali ini jadi kagak enak dengan suara ibu-ibu. Saya mendengar nih ya, jangan pakai mic yang lain, satu doang. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Gitu kahayang mah. Yuk kita akan menghadapi Pilpres. Ya Bu, jangan ribut, semuanya bagus, semuanya baik, nggak ada yang jelek. Itu tiga-tiganya pilihan kita semua, nggih. Ya akur, malu dilihat orang tua-tua berantem nggak akur sama besan. Kita doakan nih tentara yang muda-muda yang gagah-gagah ini bisa jaga NKRI, nggih. Amin. Saya sering mengatakan ini Nusantara, NU, santri, TNI dan Bayangkara. Itu kalau bersatu aman Indonesia. Allahumma amin. Mengakhiri sambutan saya pada siang hari ini, saya mohon semua yang hadir untuk berdiri tegak bersama-sama, luruskan badan kita, sikap tegak, dan kita teriakan untuk Indonesia yang masih ada. Katakan pada dunia, kami ada dan akan tetap jaya. Silakan berdiri semua. Sikapnya tegak ya, ikut TNI ini, masa TNI doang yang tegak, itu juga bisa. Keluarkan semua suaranya Bapak Ibu. Indonesia sampai merdeka. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Silakan duduk kembali. Semoga para pahlawan dan para pejuang yang telah mendahului kita bergembira dengan kumpul kita pada hari ini, karena di tengah-tengah pengajian masih ada orang yang berteriak kejayaan Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf terakhir Bapak Ibu, saya membawa kitab doa terbaik seluruh dunia.
Ini sudah ditasih oleh beberapa syekh di Mesir dan juga guru-guru saya di Indonesia. Ini adalah kitab doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada doa lebih baik dari ini insyaallah. Kitab munajat yang sudah diamalkan di beberapa wilayah di Nusantara. Bapak Ibu yang membutuhkannya silakan nanti tinggal mengambil saja di sini. Saya tidak menjualnya. Mungkin terbatas, kalau masih kurang nanti bisa sampaikan lewat Pak RT atau lewat para sesepuh di sini, teman-teman saya di sini. Taruh di sini aja di depan. Ini kitab munajat. Saya tidak menjual, sekali lagi ibu-ibu, silakan saja ambil di situ, nanti bayarnya di situ juga. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.